Apakah masyarakatnya mendapatkan keadilan? Apakah masyarakatnya mendapatkan kebebasan? Dapat kalimat bebas, tapi tidak dapat adil. Betul tak? Nah, kita sibuk memikirkan negara. Apakah negara berpikir terhadap kita? Bagaimana sekolahmu? Bagaimana masa depanmu? Ada negara berpikir? Tidak, tetap keluargaku yang mencari uang untuk, atau aku sendiri yang mencari uang untuk sekolahku. Benar? Makanya Bapak bilang tadi, kalau Bapak sebagai warga negara, ya kan, sebagai warga negara Indonesia, tetap kita menjalankan kewajiban kita sebagai masyarakat. Ya kan? Apa kewajiban kita? Membayar pajak. Kewajiban tak? Membayar pajak, mentaati hukum yang berlaku, tidak melanggar undang-undang, ya kan? Habis itu mengembangkan visi misi negara terhadap bawahan. Bawahan itu artinya masyarakat biasa. Jangan pernah angkuh dan sombong. Nah, itu kewajiban kita. Tapi hak kita apa? Hak kita di mata negara ini yang tidak bisa dirubah secara khusus, yaitu hak yang hakiki, universal, permanen, tidak dapat dibagi. Habis itu hak untuk hidup, hak tidak disiksa. Tapi apakah hak tidak disiksa dapat? Tidak. Kalau orang itu membunuh, ketika dia di penjara disiksa sama polisi, ya kan? Tapi Bapak setuju, Bapak setuju. Apalagi dia membunuh keluarga Bapak misalnya, atau keluargamu, atau keluargamu, atau keluarga anak Bapak yang di rumah dibunuh. Tapi pas nyampe penjara, orang yang pelakunya disiksa sama polisi. Setuju nggak? Bapak setuju. Apalagi dia memperkosa, apalagi dia cabul. Nah, sekarang kan lagi kisruh nih. Pesantren-pesantren di Indonesia sekarang pada terancam kualitasnya karena perangai-perangai ustadznya. Betul nggak? Gara-gara kejadian itu muncullah film Malaysia yang disebut dengan Walid. Ada nonton film Walid kemarin? Ada dengar Walid kemarin? Nah, itu. Ada juga Bapak lihat bully atau body shaming dari agama lain. Ah, ngapain masuk pesantren? Nanti anak kami dilecehkan. Tidak semua. Tapi memang kalau dalam agama, semakin tinggi ilmu seseorang itu terhadap pemahaman agamanya, maka guncangan dari setan itu semakin besar. Ibarat sebuah pohon, kalau dia makin tinggi, jadi kena anginnya makin kencang goyangannya. Benar nggak? Benar nggak? Nah, makanya kualitas ustaz, kiai itu memang diuji sama Tuhan. Sebatas mana dia mampu melawan hawa nafsunya. Makanya Bapak sampai sekarang anak Bapak masuk pesantren nggak Pak? Nggak usah. Karena belum tentu juga dia masuk pesantren nanti masuk surga, kan gitu. Tetapi Pak, hafalan Al-Qur'annya seperti apa? Pak, dia sekolah di PKBM nggak? Dia sekolah di sekolah umum nggak? Dimanapun sekolah, yang penting tergantung anaknya seperti apa, bisa bersyukur. Ya, oke, lanjut. Perlindungan hukum sudah. Nih perlindungan hukum represif. Berbeda dengan perlindungan hukum preventatif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Contoh, ya, setelah kita melakukan pelanggaran pembunuhan, pasti hukuman-hukumnya Pak, apakah saat masuk penjara langsung dapat diadilkan? Tidak, karena nanti ada proses sidang. Betul ya? Setelah proses sidang, maka di sana diputuskan berapa tahun kita mendapatkan hukuman penjara, berapa yang kita harus ganti rugi, berapa dispensasi yang kita dapatkan itu. Contohnya gini. Setelah Bapak diadili di dalam pengadilan, Bapak dihukum penjara 12 tahun. Contoh, utang apa dibayar dengan uang 100 juta. Tapi karena selama ini sebelum Bapak melakukan itu, catatan baik Bapak bagus, Bapak dapat dispensasi hukum. Apa itu dispensasi hukum? Yaitu kelonggaran. Dari 12 tahun tadi bisa jadi 8 tahun, 4 tahunnya diskon. Karena selama ini Bapak, catatan Bapak baik. Bapak membunuh karena keterpaksa. Kenapa? Karena mama saya diperkosa misalnya. Mama kandung saya di depan kita laki-laki melihat nih mama bapak nih diperkosa sama orang jahat. Terima nggak kita mama kita diperkosa orang lain? Tidak. Itu karena terpaksa kan kita bunuh, maka dapat adil hukum dispensasi. Ya, itu representatif. Yang pertama tadi hukum preventatif. Hukum preventatif itu adalah perlindungan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum representatif adalah dapat dilihat dalam peraturan preventatif itu adalah
negara yang sengaja menjaga atau memantau dari pergerakan kita agar kita tidak melakukan pelanggaran hukum. Contoh, kalau mau kerja kita pasti minta SKCK. Apa itu SKCK? Nah, yaitu catatan kelakuan baik. Apakah kita pernah melakukan pelanggaran hukum atau tidak? Apabila kita pernah melakukan catatan hukum, pelanggaran hukum, maka kita tidak dapat meminta SKCK. Berarti orang ini sudah terdata tidak berkelakuan baik. Itu dia. Dari sana bisa dipantau. Contoh, Bapak sebelumnya pernah melakukan pelanggaran hukum, tapi karena sekian tahun pasti negara sudah lupa. Pas minta SKCK, tidak baca lagi. Bahwa rasanya nama Robin Japika tidak bisa minta SKCK. Kenapa? Karena pernah maling ayam tetangga sebanyak 1000 ton atau 1000 ekor. Itulah bahasanya. Ya, lanjut. Yang berikutnya preventatif sudah, represif sudah. Ini kita masuk kepada kepastian hukum. Kepastian hukum, dalam kondisi apapun hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sesuai dengan semboyan, Flat justice as perfect mandus. Mandus itu artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Tapi Bapak menilai sekarang dunia akan runtuh karena hukum tidak ditegakkan. Negara Indonesia akan hancur karena negara hukumnya tidak bisa diadilkan. Apakah adil hukum negara Indonesia pada saat ini? Tidak. Hanya bagi mereka yang punya uang yang adil. Bagi kita yang tidak punya uang, tidak dapat keadilan hukum dan kepastian hukum di negara kita sendiri. Itulah naifnya negara kita. Bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan bakat kita, minat kita, sehingga negara menguncinya dengan sesuatu hal yang tidak diberikan keadilan hukum. Contoh, perempuan perlu dilindungi ya? Perlu. Apabila si perempuan dapat dilecehkan di jalan, ya kan? Negara punya hukum nggak? Bapak laporkan ke polisi. Apa jawaban polisinya? Ya, biar tidak terjadi lagi, jangan adiknya dibiarkan keluar sendiri. Apa salahnya dia cari pelakunya? Benar nggak? Kamu kalau dilecehkan di jalan, pasti teriak, pasti minta tolong. Kenapa? Karena kita tidak mau dilecehkan seperti itu. Anak Bapak semuanya punya harga diri. Kita semua punya harga diri, benar? Termasuk yang laki-laki. Ya, itu. Yang kedua, kemanfaatan. Pelaksanaan penegakan hukum diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat hukum. Oke, ada yang manfaatnya. Contoh, bagi pengacara-pengacara kondang, melihat kita nih kehidupan kita biasa saja, kita tidak mendapatkan keadilan di mata hukum, itu pun kalau viral. Betul tak? Pasti kita dapat bantuan kalau viral. Kalau tidak viral, pasti kita tidak dapat bantuan hukum. Kalau viral pasti dapat. Kenapa? Karena ada seseorang yang mencari kesempatan, mencari muka atau menaikkan namanya. Betul tak? Di mata masyarakat. Indonesia kan terkenal dengan action dan drama. Betul nggak? Contohnya dalam film Indonesia. Film Indonesia kita dramanya banyak, dan itu drama Indonesia juga seperti itu. Ada dalam film Indonesia suara hati istri menangis ada, suara suami yang menangis ada nggak? Nggak ada. Drama itu memang diperlakukan untuk perempuan. Kalau laki-laki pelaku drama, contoh sosok baik tapi endingnya jahat. Negara kita sendiri seperti itu. Tapi ada keadilan itu, ada contohnya. Negara adil memberikan pendidikan 12 tahun terhadap masyarakatnya yang masih bersekolah dengan memberikan sekolah gratis, ya kan? Tapi nanti apakah itu gratis sampai tamat? Tidak, ada juga yang dibeli-beli. Coba gratis semua, bukunya gratis, ya kan? Diantar jemput pakai bus, senang lah kita. Contoh nih, sekolah di PKBM, kamu dijemput pakai bus ke rumah. Kamu dijemput pakai bus ke rumah walaupun dekat, kan gitu. Tapi kan kadang kita kalau mau naik bus sekolah itu kayak mana ya rasanya? Bapak lebih suka pakai motor sendiri. Nyaman, aman. Kalau pakai bus tuh rasa dihantui. Aduh telat. Kemana nih kan gitu. Dia jemput gak ya kan gitu. Nah, itu berbicara tentang
kemanfaatan hukum. Lanjut, keadilan. Pelaksanaan dan penegak hukum yang dilaksanakan pemerintah harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan hukum. Nah, pasti semua masyarakat pasti memintakan keadilan. Ada masyarakat yang tidak minta keadilan? Ada. Masyarakat apa itu? Masyarakat yang tidak paham hukum. Masyarakat yang awam hukum. Masyarakat yang buta hukum. Kadang kita sendiri pas mau berkunjung ke suatu tempat dipersulit sama orang penjaganya, pasti kita minta keadilan kan? Kenapa dilanggar? Kenapa dilarang? Padahal kan punya masyarakat. Bapak kan cuma kerja. Ya saya juga menjalankan SOP dan tugas katanya. Saya juga menjalankan visi misi saya. Ya, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan tentang hukum? Tidak, paham ya? Oke, Bapak tutup untuk hukum. Ya, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.